Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iqbal Sasanai. Saya berasal dari kelas 2 SIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan pertama yaitu apa itu arsitektur monolitik dan microservices. Nah, untuk pertama yaitu monolitik. Seperti namanya, mono yaitu satu. Merupakan sebuah arsitektur di mana seluruh komponen seperti UI, database, dan business logic menjadi satu kesatuan dalam aplikasi yang sama. Nah, ya ada kelebihannya juga dari monolitik, yaitu yang pertama mudah dibangun, mudah diuji dan di-deploy, idealah untuk aplikasi dan tim yang lebih kecil. Nah, di monolitik tersebut juga ada kekurangannya, yaitu ada seiringnya bertambahnya ukuran aplikasi semakin sulit untuk dikelola, diuji, dan diperbarui. Nah, skalabilitas terbatas karena seluruh aplikasi harus ditingkatkan, bukan hanya bagian tertentu. Jika microservices, arsitektur di mana aplikasi dipecah menjadi layanan-layanan kecil yang saling independen. Setiap layanan bertanggung jawab atas fungsi tertentu dan dapat dikembangkan, diuji, dan disebarkan secara terpisah. Nah, kelebihan dari microservices adalah skalabilitas yang lebih baik, karena setiap layanan dapat dikembangkan secara independen tanpa mengurangi keseluruhan aplikasi. Yang kedua adalah toleransi kegagalan lebih tinggi, karena jika satu layanan gagal, itu tidak mengaruhi layanan lainnya. Nah, kekurangan dari microservices adalah arsitektur lebih kompleks yang memerlukan orkestrasi layanan dan pengelolaan komunikasi antar layanan. Dan kebutuhan pengawasan lebih pada proses deployment dan pemeliharaan karena banyak layanan independen yang harus dikelola sehingga yang membutuhkan SDM yang lebih. Lalu yang kedua ada front end back end. Apa sih itu front end dan back end? Front end adalah merupakan bagian yang langsung dilihat oleh pengguna yang melibatkan tampilan dan interaksi yang baik di halaman web atau aplikasi. Teknologi yang digunakan seperti HTML, CSS, JavaScript yang pada umumnya menggunakan framework seperti React, Angular, atau Vue.js. Sedangkan backend merupakan bagian yang merupakan bagian yang bekerja di balik layar seperti menangani bisnis logic, database dan server yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh pengguna. Teknologi yang digunakan seperti PHP, Node.js, Java, Golang dengan database MySQL, PostgreSQL, atau MongoDB. Fullstack. Fullstack merupakan developer bertanggung jawab dalam mengakomodir pengembangan front end dan back end dalam sebuah proyek. Mereka akan mempertimbangkan database antarmuka pengguna atau UI dan logika bisnis untuk membangun suatu aplikasi. Umumnya full stack developer tidak akan terlibat terlalu dalam pengembangan detail front end, melainkan cukup menggunakan template yang sudah tersedia kemudian menyesuaikan dan menyusun komponen pada template tersebut sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, lanjut kita akan masuk ke instalasi Laragon. Lanjut kita akan masuk ke instalasi Laragon. Apa sih Laragon itu? Laragon adalah merupakan suatu platform untuk mengembangkan web secara lokal sebagai alternatif SAM atau WAM. Selain dari kemudahan dalam berganti versi PHP, salah satu kelebihan Laragon ialah tersedianya virtual host di mana pemanggilan project tidak perlu menggunakan IP dan port, melainkan dilakukan dengan cara http:// nama project.test. Nah, untuk download Laragon tersendiri, kita bisa mengakses https://laragon.org/download. Lalu kita akan klik bagian di mana download Aragon full. Mungkin kita akan contohkan seperti berikut. Oke, untuk download kita bisa mengklik di mana ada tulisan download Aragon full yang beratnya 173 megabyte. Kita klik, maka otomatis akan langsung terdownload. Lanjut, jika sudah terdownload, maka akan terbuka seperti ini. Nah, akan ada tulisan Aragon full 6,022.091 PHP. 8.3 ini adalah versi yang PHP yang kita download. Nah, jika kita sudah download, maka akan muncul tampilan seperti yang tadi, seperti tadi. Namun, di sini yang membuat pembeda adalah jika kita download Largon yang langsung dari web, itu akan secara default akan mendownload PHP dengan versi 8.1. Yang sedangkan yang kita perlu adalah menggunakan PHP 8.2 atau lebih baru yaitu 8.3. Nah, di mana sih kita bisa mendownload PHP 8.2 atau 8.3? Kita bisa mengakses web ya https://windows.php.net/download/release. Jadi kita klik, maka akan muncul seperti layar ini. Windows.php.net/download/release.
Nah, yang kita perlukan adalah kita perlu memilih salah satu versi PHP yang kita butuhkan, yaitu 8.2 atau 8.3. Itu berada di sini, 8.2 x64 yang 64, karena Windows rata-rata menggunakan 64 bit. Lalu juga kita ingin ambil PHP dengan versi 8.3, kita bisa ngambil yang ini, yang X64 juga, karena ini mengambilnya 64 bit. Lanjut, jika kita sudah mendownload, maka akan maka akan terdownload versi zipnya. Sebelum kita menggunakannya, kita harus mengekstraknya terlebih dahulu. Nah, jika sudah kita ekstrak ke komputer kita, lalu kita bisa ke Laragon kembali, klik kanan, PHP, dan version PHP. Nah, di sini kita bisa memilih antara 8.2, 8.3, maupun maupun kembali maupun kembali ke versi 8.1 yang default kita download Laragon tadi. Nah, di mana sih kita bisa melihat versi yang sedang kita pakai itu di mana? Kita bisa melihat versi yang kita gunakan ada di atas ini. Lanjut, kita akan menginstal komposernya. Sebelum kita menggunakan Laragon, adalah kita mendownload komposernya. Nah, apa sih itu komposer? Komposer merupakan dependensi manager untuk mengelola pemasangan library dan package pihak ketiga yang dibutuhkan dalam proyek PHP. Nah, untuk pendownloadan page komposer sendiri, kita bisa ke link ini, getcomposer.org/download. Nah, ke link getcomposer.org/download, kita bisa klik download and run composer setup. Jika kita klik, maka otomatis akan terdownload. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya, yaitu akan muncul seperti ini, composer setup. Mungkin kita bisa klik yang install of users yang recommended, yes kan saja, kita next, next, dan next, install. Oke, finish, dan selesai. Lanjut, kita akan ke bagian CMD untuk mengaktifkan komposernya. Bagaimana cara kita mengaktifkan komposer di CMD? Jadi kita sudah ada CMD, kita tinggal ketikkan komposer. Nah, maka akan muncul seperti ini. Baik, langkah selanjutnya adalah kita akan kita akan menginstal Laravel. Nah, Laravel itu adalah pengganti. Nah, nah, kita akan mendownload Laravel ya. Nah, di CMD tadi kita akan kita akan lanjut ke Laravel. Yang pertama kita harus menghidupkan extension zip, di mana extension zip ada pada PHP extension dan paling bawah zip. Di sini saya sudah mengaktifkan extension zipnya. Lalu kita akan mengetikkan di CMD kita itu laragon/w. Di sini kita mengetiknya. Nah, di sini kita akan mengetikkan yaitu Composer Global Require Laravel/installer. Kita akan copy dan masukkan ke CMD lagi. Syscall Director, itu roaming Composer. Kita akan tunggu sebentar. Sudah ke Laravel/installer. So, kita akan buka terminal yang ada pada Laragon. Lalu kita akan klik terminal pada Laragon dan pastikan Laragonnya itu aktif. Terminal,
Kita akan pastikan nih. Mungkin untuk namanya itu bebas. Iqbal Strip Apps aja. Oke, ntar. Nah, Laravel. Nah, di sini kita akan diberikan beberapa pilihan. Would you like to install a starter kit? Nah, jika kita ngetik ngeklik enter, maka akan mendapatkan jawaban default itu no starter kit. Namun jika kita ketik Breeze, maka akan dapat Laravel Breeze, Jetstream dapat Laravel Jetstream. Dari sini enter aja untuk mendapatkan no starter kit. Lakukan pilihan lagi which starting framework. Jika kita klik enter, maka jawaban defaultnya adalah PEST. Untuk jawaban default yang would you initialize Git University? No. Nah, di sini saya menunggu untuk pendownloadan pembuatan dari Iqbal Strip Apps tadi. Nah, lanjut setelah panjangnya pembuatan dari Laravel dan pembuatan aplikasi Iqbal Strip Apps tadi, maka kita akan diberikan pilihan lagi yaitu which database will you replicate use. Jika klik enter, maka akan muncul secara default itu SQLite. Di sini kita ingin menggunakan MySQL. Jadi kita akan klik, akan menuliskan MySQL baru N. Default database update. Would you like to run the default database? Mungkin kita akan klik enter. Nah, akan melanjutkan pembuatan lagi. Nah, application ready in Iqbal Strip Apps. You can start your local development using. Nah, kita akan menuliskan ini. Nah, lalu kita akan menuliskan ini. Kita bisa mengaksesnya dengan HTTP yang ada di sini. Jadi kita diberikan HTTP untuk mengakses web yang kita buat. Kita bisa copy saja, masuk ke Google lagi, kita paste di sini, enter. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, maka web kalian akan berhasil. Ya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.